Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan pembelajaran lagi. Sebelum itu, Ibu mau mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin jika selama ini ada kesalahan atau kekeliruan, baik itu dalam mengajar maupun di luar dari mengajar. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sebelumnya kita telah belajar tentang kisah keteladanan Nabi Ibrahim. Siapa yang masih ingat apakah mukjizat Nabi Ibrahim? Ya, mukjizat Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api. Selanjutnya kita akan belajar kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Nah, yang satu, keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak yang soleh. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Ismail, yaitu ibu Ismail yang bernama Hajar. Kedua, hijrah ke Mekah. Dengan bertawakal kepada Allah, Nabi Ibrahim meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada di perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim bersama istrinya dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia umat muslim. Di tempat itu Masjidil Haram sekarang berada. Selanjutnya yang ketiga, ditinggal di tempat yang gersang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini pergi. Nah, kenapa? Karena Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk pergi, kemudian Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar harus ditinggalkan di tempat yang sangat gersang. Tak ada air dan tanaman yang subur. Kemudian saat itu Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia memakan dari bekalnya dan minuman dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim. Beberapa hari kemudian, persediaan mereka sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan, kemudian ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah ketika mendengar tangisan Ismail yang kehausan. Nah, kemudian setelah itu Hajar berlari menuju Bukit Safa, barangkali bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada air sedikit pun. Kemudian dia berlari lagi sampai ke tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada air. Kejadian itu berulang-ulang, bolak-balik 7 kali ia berlari antara Bukit Safa dan Marwah. Dan diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir putus asa. Namun pertolongan Allah kepadanya. Atas kekuasaan Allah melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Jadi dari situ, dari berlari-lari dari Bukit Safa ke Marwah, nah setelah dia putus asa, maka Allah melalui malaikat Jibril mengeluarkan mata air Zam-Zam yang air itu sangat banyak yang dapat memenuhi keperluannya, dan
masih ada sampai sekarang kalau ke Mekah air Zam-Zam itu. Yang kelima adalah pengorbanan Nabi Ismail alaihi salam. Nabi Ismail adalah anak yang patuh dan taat pada perintahnya, pada perintah Allah, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail diuji oleh Allah. Ketika Nabi Ismail menginjak usia remaja, Nabi Ibrahim dan Hajar diuji Allah. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102-111. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggillah dia Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Sesuai nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan berkurban. Allah menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Kami abadikan dengan Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang, kemudian yaitu kesejahteraan dilimpahkan kepada Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Nah, dan inilah juga asal permulaan disunahkan berkurban yang dilakukan oleh umat Islam pada setiap hari raya Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Yang keenam, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada suatu ketika Nabi Ibrahim menerima wahyu dari Allah agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Nabi Ismail berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu, dan aku akan membantumu dalam pekerjaan mulia itu." Nah, setelah itu mereka mendirikan Ka'bah hingga selesai dan berdiri. Ketika itu masih dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku, dan yang sujud. Nah, jadi Ka'bah itu dibangun pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, yang menjadi kiblat seluruh umat Islam di dunia saat ini. Demikianlah pelajaran pada hari ini. Nah, tugas kalian hari ini adalah kerjakan ayo berlatih 1, nomor 1 sampai nomor 5. Ya, nomor 1 sampai nomor 5. Kemudian dilanjutkan ayo berlatih 2, nomor 1 sampai nomor 5 lagi. Jadi soalnya ada 10. Demikian materi pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.